Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khorianisa dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi karbohidrat. Nah, apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat itu dalam bahasa Latin disebut dengan sakarida yang artinya gula. Karbohidrat sendiri berasal dari kata karbon dan hidrat. Nah, karbohidrat berdasarkan kompleksitasnya dibagi menjadi dua, yaitu ada gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana meliputi monosakarida dan disakarida, sedangkan gula kompleks yaitu polisakarida. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, ada monosakarida. Nah, monosakarida itu apa sih? Mono yang artinya satu, sakarida yang artinya gula. Jadi, monosakarida merupakan molekul gula tunggal. Bentuknya paling sederhana, terdiri dari 3-7 atom C. Salah satu monosakarida yang paling banyak ditemui adalah glukosa yang terdiri dari 6 atom C. Nah, di glukosa sendiri itu ada madu, sirup jagung, dan sayur-sayuran. Beberapa contoh monosakarida yang lainnya juga masih banyak. Salah satunya ada galaktosa, fruktosa, ribosa, silosa, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk yang kedua ada disakarida. Nah, di yang artinya dua, sakarida yang artinya gula. Jadi, disakarida merupakan molekul gula ganda, gabungan dari dua molekul monosakarida. Nah, berikut beberapa contoh mengenai disakarida, yaitu ada maltosa. Maltosa atau gula gandum tidak terdapat bebas di alam, melainkan diperoleh dari hasil hidrolisis amilum dengan katalisis diastase atau hasil hidrolisis glikogen dengan katalisis amilase. Hidrolisis maltosa akan menghasilkan dua satuan glukosa dengan menggunakan katalisis enzim maltase atau katalis asam. Maltosa merupakan gula pereduksi karena dapat mereduksi reaksi Fehling-Benedict atau Tollens. Nah, contoh dari maltosa sendiri ada banyak terdapat dalam biji kecambah. Selanjutnya, yang kedua ada sukrosa. Sukrosa. Hidrolisis sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Sukrosa bukan gula pereduksi dalam larutan air, karena sukrosa tidak memiliki gugus aldehid. Dibuktikan dengan tidak bereaksinya atau mereduksinya dengan reaksi Fehling, Benedict, dan Tollens. Hidrolisis sukrosa dapat terjadi dengan menggunakan katalisis asam encer atau enzim invertase. Sukrosa mudah larut dalam air. Nah, contoh dari sukrosa sendiri yaitu ada tebu, lobak merah, pisang, nanas, wortel, dan kelapa kopior. Nah, selanjutnya yaitu laktosa. Laktosa atau gula susu terdapat dalam air susu. Nah, hidrolisis laktosa dengan katalisis enzim laktase akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Laktosa merupakan gula pereduksi karena dapat mereduksi reaksi Fehling, Benedict, atau Tollens. Nah, contoh dari laktosa sendiri banyak terdapat pada semua susu mamalia termasuk manusia. Nah, selanjutnya ada polisakarida. Poli yang artinya banyak, sakarida yang artinya gula, merupakan molekul besar yang terdiri dari banyak gula. Di sini, polisakarida yaitu polimer yang terbentuk di alam. Pada umumnya, pada polisakarida dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyimpanan energi tubuh, yang kedua, penyusunan struktur tubuh. Penyimpanan energi tubuh terdapat pada pati dan glikogen, sedangkan penyusun struktur tubuh pada selulosa dan kitin. Yuk, kita bahas keempat-empatnya. Yang pertama, pati. Pati cadangan gula pada tumbuhan yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Pati banyak terdapat pada nasi, selain itu ada juga pada umbi, jagung, dan biji-bijian. Dan produk olahannya yaitu ada roti. Selanjutnya, yang kedua, dari contoh penyimpanan energi tubuh ada glikogen. Glikogen ini cadangan gula pada hewan
yang disimpan di hati dan otot. Dalam tubuh hewan dan manusia, gula yang berlebihan akan saling berikatan dan bergabung membentuk molekul glikogen. Glikogen ini dapat terbentuk dari 30.000 molekul glukosa. Jika pati dan glikogen merupakan polisakarida yang berperan sebagai media penyimpanan energi, maka polisakarida yang berperan sebagai penyusun struktur tubuh yaitu ada selulosa. Selulosa adalah gula kompleks yang memiliki ikatan panjang dan sangat kuat. Di alam, selulosa merupakan komponen struktural dinding sel tumbuhan. Karena ikatan kimianya yang kuat, selulosa sulit dicerna oleh hewan, kecuali ruminasia dan beberapa serangga pemakan kayu. Meskipun demikian, hewan dan manusia dapat mencerna sejumlah kecil selulosa dalam jumlah tertentu. Yang kedua ada kitin. Kitin adalah polisakarida yang memiliki unsur nitrogen yang berfungsi menyusun rangka luar hewan seperti serangga dan arthropoda. Selanjutnya, fungsi karbohidrat. Sebenarnya fungsi karbohidrat sendiri itu ada banyak, tapi di sini saya akan menyampaikan ada 5. Yang pertama, sebagai sumber energi. Secara teori, 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan 4 kalori. Yang kedua, ada pemberi rasa manis pada makanan, khususnya untuk monosakarida dan disakarida. Yang ketiga, sebagai penghemat protein. Yang keempat, mengatur metabolisme lemak. Di sini, mencegah terjadinya oksidasi lemak tidak sempurna. Yang kelima, membantu dalam pencernaan. Nah, dalam sistem pencernaan, nantinya ada proses pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.